Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 46, Mengapa kamu takut jika dia tidak takut? Baru saja diungkap oleh Mu Tangshui, Mu Qiki tidak begitu berani meninggalkan rumah besar itu dengan angkuh di malam hari karena dia takut Su Zipei akan mengetahuinya. Bagaimanapun juga, bibinya sangat mudah percaya. Meski begitu, dia punya keinginan yang kuat untuk bertemu Seng Xiao. Karena itu, baru setelah dia memastikan Su Zipei benar-benar tertidur, dia menyelinap keluar pintu. Meski begitu, saat itu sudah tengah malam. Seng Xiao sedang tertidur di mobilnya ketika dia keluar. Xiao, Mu Qiki duduk di sampingnya, memperhatikan wajah tampannya. Apakah aku membuatmu menunggu? Kupikir kau sudah menjadi begitu berani hingga kau tidak mau keluar. Aku akan keluar meskipun harus merangkak, tetapi ibuku membocorkan rahasia hari ini, dan kau tahu bahwa aku takut bibi Zipei akan curiga. Itulah sebabnya aku menunggu sampai dia tertidur. Mu Qiki menjelaskan. Kalau begitu, bukankah kita seharusnya bertemu di malam hari? Kata Seng Xiao penuh arti, matanya menatap tajam ke arahnya. Kalau begitu, kamu tidak perlu menunggu sampai tengah malam. Aku ingin bertemu denganmu. Mu Qiki menjawab dengan cepat. Aku bersedia menunggu bahkan sampai siang hari. Setelah mencapai apa yang ingin dilakukannya, Seng Xiao tidak dapat menahan diri untuk tidak melaju lebih jauh, tetapi dia tidak meninggalkan distrik mansion. Si kecil masih harus sekolah besok, dan dia tidak akan bisa fokus jika dia tidak cukup istirahat. Sudahkah kamu memikirkan akademi mana yang akan kamu masuki? Tanya Seng Xiao, sambil memarkir mobilnya dengan anggun. Atau kamu ingin meninggalkan negara ini? Tidak, Mu Qiki menjawab dengan cepat. Aku hanya ingin tinggal di Jianchuan. Mendengar itu, Seng Xiao tak kuasa menahan diri untuk memegang dagunya dan bertanya dengan nada jahat, kamu mau tinggal di Jianchuan atau di sampingku? Mu Qiki terpesona, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata sambil menatapnya, aku hanya ingin melihatmu setiap hari. Seng Xiao tersenyum mendengar jawaban itu dan mengulurkan jari-jarinya yang panjang untuk membelai bibirnya. Kamu menjadi tidak tahu malu dengan kata-katamu. Jantung Mu Qiki berdebar lebih cepat, mendapati dirinya berada di awang-awang hanya karena dia bisa begitu dekat dengan orang yang dicintainya. Saat itulah wajah Seng Xiao semakin dekat. Bahkan alisnya pun terlihat, dan Mu Qiki merasakan bibirnya menyentuh bibir bawahnya. Kali ini tidak ada yang menggigit, tetapi hanya itu saja. Dia segera menutup matanya, tetapi Seng Xiao sudah menjauh. Mengerikan. Sugar Baby biasanya yang mengambil inisiatif. Pipi Mu Qiki memerah dan dia segera membenamkan kepalanya di dada pria itu. Ejekan pria itu benar-benar luar biasa, dia benar-benar tidak bisa menahan diri sebagai seorang gadis muda. Xiao, aku tidak tahu universitas mana yang harus aku masuki, tolong beri aku petunjuk. Seng Xiao segera bertanya balik, bagaimana jika aku memintamu tinggal setahun lagi di Iten? Apa kau akan melakukannya? Mu Qiki menggelengkan kepalanya. Aku percaya padamu. Kamu selalu membuat pilihan terbaik untukku. Meskipun Mu Qiki merasa kata-katanya sendiri agak tidak nyata, Seng Xiao merasakan kepentingannya sendiri. Meskipun dia tidak langsung menjawabnya, dia menyimpan harapannya di dalam hatinya. Bagaimanapun, aku tidak ingin belajar di tempat yang sama dengan Mu Tangshui. Aku terus merasa bahwa kita tidak terpisahkan. Seng Xiao tidak berkata apa-apa, hanya mendekap kepalanya dalam pelukannya selama beberapa menit sebelum melepaskannya. Besok aku berangkat ke Italia. Jangan diganggu saat aku tidak ada. Aku tahu. Mu Qiki mengangguk sambil melepaskannya. Namun, saat hendak turun dari mobil, Seng Xiao menangkapnya dan bibirnya langsung bersentuhan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bibir si kecil sungguh membuat ketagihan. Mu Qiki mengulurkan tangan untuk memeluknya, bereaksi dengan canggung dan gelisah. Karena takut meninggalkan jejak, Seng Xiao akhirnya menahan diri untuk tidak melangkah terlalu jauh. Kemudian, setelah Mu Qiki turun dari mobil dan kembali ke rumah kecil, dia teringat 2 kali ciuman dengannya malam itu. Dia merasa seakan-akan dia bisa pingsan karena kebahagiaan itu. Tentu saja, semakin bahagia perasaannya, semakin takut pula dia. Bagaimana jika suatu hari nanti semua orang mengetahui hubungan mereka? Apakah mereka harus berpisah saat itu? Tidak ada yang bisa dia lakukan. Terlahir dengan kepribadian pesimis, Mu Qiki merasa takut bahkan di saat-saat bahagianya. Sementara itu, ketika Seng Xiao kembali ke rumah, dia menelepon Jing Yun kapan dia seharusnya beristirahat. Dia menyuruh asistennya untuk mencari universitas dengan jurusan sains terbaik di Jianchuan karena dia tidak ingin mengecewakan si kecil. Melihat dia begitu serius, Jing Yun menjawab, Tuan muda, Anda benar-benar jatuh sekarang. Seng Xiao duduk di sofa dan melihat-lihat informasi tentang berbagai universitas. Ia teringat bahwa alma maternya menduduki peringkat teratas nasional untuk bidang sains.
Ia juga tahu kelebihan Mukiki, itulah sebabnya masuk ke alma maternya tidak akan menjadi masalah baginya. Tidak seorang pun akan menyangka bahwa putra mahkota Huang Yao, Tuan Muda Seng yang dapat membuat siapapun gemetar hanya dengan menyebut namanya, dan anak ke-8 dalam keluarga yang akan memungkiri setiap kerabat yang masih hidup jika emosinya memuncak. Akan benar-benar memilih akademi yang ideal untuk seorang gadis SMA yang akan mengikuti ujian masuknya. Pemandangan itu membuat Jing Yun berpikir bahwa Seng Xiao terjebak. Namun, baru setelah Seng Xiao melakukan serangkaian analisis untuk memilih subjek yang dikuasai Mukiki, dia menurunkan penanya dan menatap Jing Yun. Ya, aku jatuh. Apa kau punya pendapat? Tuan muda, Anda tahu itu tidak mungkin, itu hanya akan menyakiti Nona Kiki. Kenapa kau takut jika dia tidak ada? Seng Xiao bertanya balik. Jing Yun, jiwa yang tunduk pada takdir akan selalu tumpul. Saya hanya takut kalian berdua akan terluka, Tuan muda. Dan aku sudah pernah bilang padamu sebelumnya, aku akan menerima rasa sakit itu dan berlutut jika memang harus. Mengapa kau begitu takut padahal aku tidak takut? Apapun yang kau katakan, aku tidak bisa lagi melepaskannya sekarang. Sekarang setelah kau tahu kita tidak akan berpisah, kau harus memutuskan sendiri apakah kau akan mendukung ini atau akan terus menusuk dari belakang. Apapun itu, aku tidak akan mengubah keputusanku karenamu. Setelah itu, Seng Xiao merapikan perlengkapan universitas dan mencuci piring. Jing Yun merasakan sesuatu yang tidak mengenakan di mulutnya. Dia akan mengerti Seng Xiao jika itu orang lain, tetapi mengapa harus Mukiki? Keluargamu dan keluarga Seng bagaikan minyak dan air. Meskipun dendam tidak terlalu penting bagi generasi Seng Xiao, namun bagi para senior mereka, hal itu adalah kebalikannya. Meskipun demikian, jika dia tidak tetap di sisi Seng Xiao dan Mukiki hanya akan memiliki satu sama lain ketika kebenaran terungkap. Meski tidak bisa menerimanya, dia memutuskan untuk mencoba menoleransi posisi Kiki di hati Seng Xiao. Dan bantu Tuan Muda merahasiakan semuanya dari Tuan Seng. Sebenarnya Seng Xiao tahu tentang Jing Yun. Asistennya tidak akan pernah mengkhianatinya, dan gadis kecil itu pasti bisa melawan rencana-rencana kecil saat ini. Meski begitu, dia masih muda dan belum dewasa dalam hal konspirasi yang lebih besar. Dia tidak ingin anak kecilnya berada dalam bahaya.